Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimistis akan mencapai kesepakatan dengan Iran. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis mampu mencapai kesepakatan dengan Iran meski armada tempur Amerika Serikat tengah bersiaga untuk menyerang Iran. Pemirsa, Trump menegaskan belum ada langkah signifikan yang akan diambil oleh Amerika Serikat terhadap Iran untuk saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimistis akan mencapai kesepakatan dengan Iran. Optimisme tersebut mengemuka meski pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan bahwa setiap serangan Amerika Serikat akan memicu perang regional. Pernyataan Trump muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Iran setelah otoritas Iran menindak keras demonstrasi anti pemerintah yang mencapai puncaknya bulan lalu. Menyusul perkembangan tersebut, Trump mengancam akan mengambil langkah militer dan memerintahkan pengiriman satu grup kapal induk ke kawasan Timur Tengah. Adapun penilaian terbaru intelijen Amerika Serikat dan Israel menyimpulkan bahwa program nuklir Iran saat ini belum menimbulkan ancaman langsung bagi keamanan Amerika Serikat. Trump pun menegaskan belum akan melakukan langkah signifikan apapun terhadap Iran untuk saat ini. Those secondary tariffs on countries doing business with Iran. We haven't seen those yet. What are you holding off on? Well, we're going to see. Look, we have a lot of things happening right now with Iran. We have a tremendous fleet going in that direction, and they're talking to us. So a lot of things could happen. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkuat postur militernya di kawasan Timur Tengah. Penguatan itu mencakup pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln, pesawat tempur, sistem pertahanan rudal, serta puluhan ribu personel militer. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelapa sawit merupakan tumbuhan strategis Indonesia yang bisa menjadi berkah untuk dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah. Presiden bahkan menyebut kelapa sawit merupakan tanaman yang ajaib karena menjadi bahan baku dari produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dunia. Prabowo menyebut kelapa sawit tidak hanya menjadi bahan baku minyak goreng, melainkan sabun, cat dinding, produk makanan seperti roti, solar dalam bentuk biodiesel, bahkan limbahnya bisa untuk aftur. Oleh sebab itu Prabowo mengatakan banyak pemimpin dunia yang memohon-mohon kepadanya untuk terus memasok seluruh produksi minyak kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Ya kan? Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Tapi yang lebih utama kelapa sawit, dari kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Jadi, kita nanti biodiesel, biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Ya, yang mau pakai bensin terus silakan. Ya, orang kaya bayar aja, nggak apa-apa, harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar. Pesawat terbang, aftur. Kita nanti produsen aftur. Bisa yang terbesar di dunia. Aftur. Bahkan saudara-saudara, limbahnya kelapa sawit, jelantah itu bahan untuk aftur. Pemirsa, demi mengakomodir tingginya antusiasme masyarakat yang akan mudik menggunakan moda transportasi kereta api, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta menyediakan 37.000 tiket kereta angkutan mudik Lebaran per hari. Tercatat sejak penjualan tiket dibuka pada 25 Januari lalu, sebanyak 71.000 tiket untuk keberangkatan 11 hingga 15 Maret 2026 telah ludes terjual. Bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan mudik lebaran di kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api, sebaiknya segera melakukan pemesanan tiket karena PT KAI telah membuka penjualan tiket sejak 25 Januari lalu.
Sebanyak 37.000 kereta jarak jauh reguler per hari disediakan PT KAI untuk memudahkan para pengguna tiba di kampung halaman. Jam penjualan tiket dibuka secara bertahap pada H-45 Lebaran. Hingga hari ini tercatat lebih dari 71.000 tiket telah dipesan untuk periode keberangkatan 11 hingga 15 Maret 2026 mendatang. Volume pemesanan tiket diperkirakan masih akan terus meningkat seiring kian mendekatnya bulan suci Ramadan. Meski demikian, manajer Humas PT KAI Daob 1 Pranoto Wibowo memastikan ketersediaan tiket kereta angkutan mudik Lebaran 2026 untuk keberangkatan awal masih relatif banyak. Untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api, KAI membuka tiket penjualan Lebaran sejak H-45 atau 45 hari sebelum keberangkatan. Selama masa libur Idul Fitri ini, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 37.000 tiket atau 37.000 tempat duduk per hari untuk layanan kereta api jarak jauh reguler dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data sementara, KAI mencatat jumlah relasi dengan volume pemesanan tiket kereta api tertinggi, yakni relasi Yogyakarta-Gambir, Pasar Senen Lampuyangan, Pasar Senen Purwokerto, serta Yogyakarta-Surabaya Gubeng. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, IDX Channel. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa badan dunia tersebut tengah berada di ambang kehancuran finansial dan terancam kehabisan dana pada Juli 2026. Krisis ini dipicu oleh melonjaknya tunggakan iuran negara anggota yang kini menembus angka 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa kini berada dalam level yang mengkhawatirkan akibat masalah anggaran kronis yang tak kunjung usai. Hingga akhir 2025, total kontribusi yang belum dibayar negara anggota mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 2 kali lipat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak adanya perombakan fundamental pada aturan keuangan untuk mencegah penghentian total operasional organisasi dalam beberapa bulan ke depan. Krisis likuiditas ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mulai menunda hingga menolak pembayaran iuran wajib. Trump secara terbuka mempertanyakan relevansi PBB dan bahkan meluncurkan Dewan Perdamaian sebagai organisasi tandingan. Tekanan dari Washington ini memaksa PBB melakukan langkah darurat mulai dari pembekuan perekrutan staf hingga pemotongan anggaran operasional di berbagai program prioritas global. Meski lebih dari 150 negara anggota telah melunasi kewajibannya, absennya setoran dari sejumlah negara donor utama tetap membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural. Jika solusi pendanaan tidak segera ditemukan, PBB diprediksi tidak akan mampu membiayai misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Guterres menegaskan kehancuran finansial ini hanya bisa dihindari jika seluruh negara anggota menghormati komitmen iuran mereka secara penuh dan tepat waktu. Berbagai sumber, IDX Channel.